Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan bersama-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin jalanku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi semuanya, jemaat Tuhan yang mengikuti pelayanan ini di lewat atau di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan, dan mari kita memiliki sebuah komitmen yang benar di dalam Tuhan, bahwa jika Tuhan tidak menyertai hidup kita, maka janganlah berani mengambil langkah sendiri untuk melangkah dalam hidup. Biarkanlah Tuhan, biarkanlah Roh Kudus yang menuntun jalan kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, minggu lalu kita belajar, kita mendengarkan pesan Tuhan dari firman Tuhan bahwa di dalam ibadah itu mengandung janji untuk hidup hari ini dan janji untuk hidup hari esok. Dan pada hari ini saudara-saudara, kita akan melihat bahwa apa isi kandungan janji tersebut, saudara-saudara. Kalau Tuhan berkata bahwa di ibadah itu ada janji yang Dia siapkan, dan kemarin kita mendengar, minggu lalu kita mendengar bahwa ibadah itu ada 3 bagian penting yang kita pelajari. Satu di antaranya adalah lewat ibadah kita memanifestasikan kasih kita kepada Tuhan, dan kemudian di dalam ibadah kita membangun hubungan, dan kemudian saudara-saudara kita menemukan komunitas kita. Maka pada hari ini kita akan melihat bahwa janji Tuhan dalam ibadah itu, ya, itu diimplementasikan dalam bentuk apa oleh Tuhan. Saudara-saudara, sesuai dengan pembacaan kita 1 Timotius 4 ayat 8, mari kita mungkin bisa membacanya, saudara-saudara. Ayat ini saudara bisa lihat. Ayat 8 berkata bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Janji untuk hidup sekarang ini, saudara-saudara, itu dalam bentuk apa, saudara-saudara? Ya. Dan janji untuk hidup hari esok dalam bentuk apa? Nah, saudara-saudara, janji untuk hidup hari ini
itu Tuhan berikan kepada kita orang percaya itu dalam bentuk materi dan dalam bentuk imateri. Materi itu saudara-saudara, kita bisa diberkati oleh Tuhan dalam hal keuangan kita. Kita diberkati oleh Tuhan dalam hal usaha kita. Pokoknya semua yang bersifat materi, semua yang bersifat kebendaan, Tuhan berikan kepada kita. Kita yang tahu, kita yang mengerti arti dari ibadah itu. Tuhan berikan janji ini kepada kita semua, bahwa hari ini aku menjamin hidupmu. Hari ini aku menyuplai apa yang engkau perlukan dalam hidupmu. Ketika engkau berkata bahwa ibadah itu merupakan sebuah kebutuhan prioritas dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, yang pertama, Tuhan berikan kepada kita janji untuk hari ini, yaitu semua yang berbentuk kebendaan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam hidup hari ini, apa yang kita makan, minum, dan pakai. Nah, Tuhan siapkan bagi kita. Orang percaya tidak usah takut kekurangan. Orang percaya tidak usah kelaparan. Matius pasal 6 berkata bahwa engkau lihat burung di udara. Dia tidak bekerja, dia tidak menanam dan tidak menuai. Tetapi aku Tuhan yang memberi dia makan. Dia bisa dapat memenuhi semua kebutuhan. Betapa Tuhan menganak emaskan kita sebagai orang percaya. Janji dalam bentuk material pun Tuhan siapkan dalam hidup kita. Janji dalam bentuk kebendaan pun Tuhan siapkan dalam hidup kita. Penyakit kekhawatiran mari kita buang jauh-jauh. Katakan amin, saudaraku. Saudara-saudara, janji untuk hidup hari ini juga bukan cuma berisi tentang hal-hal yang sifatnya materi. Bukan cuma dalam bentuk kebendaan yang Tuhan siapkan kepada kita, tetapi juga saudara-saudara dalam bentuk imateri. Ya. Saudara-saudara, dalam bentuk imateri Tuhan mempersiapkan, Tuhan memberikan kepada kita hari ini suatu kesenangan di dalam jiwa kita. Ya. Tuhan membebaskan kita dari intimidasi, kuasa kegelapan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang kalah. Kita ini adalah orang-orang yang jelek. Kita ini adalah orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa dan menerima apa-apa. Tuhan bebaskan kita dari semuanya itu. Tuhan memberikan kepada kita kedamaian. Tuhan memberikan kepada kita kesejahteraan. Tuhan memberikan kepada kita perasaan senang. Hal-hal yang menyangkut imateri. Materi dapat kita saudara-saudara ganti bayar dengan duit, tetapi imateri, apa yang menyangkut kesenangan, kerinduan di dalam jiwamu, saudara-saudara, itu pun Tuhan persiapkan kepada kita. Kepada kita yang mencintai pola hidup ibadah itu. Katakan amin. Ini janji Tuhan tentang hidupmu hari ini, saudara-saudara. Tuhan bilang di sana, saudara-saudara, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini, baik untuk hidup sekarang. Sekarang kita ada, 2020 kita masih ada, kita masih hidup dan kita masih bergerak. Dan Tuhan siapkan itu bagimu. Puji Tuhan, amin. Saudara-saudara, Keluaran 23 ayat 25. Coba kita baca ayat tersebut, saudara-saudara. Keluaran 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Janji Tuhan menyangkut hal-hal yang bersifat materi. Katakan amin. Janji Tuhan. Aku akan memberkati roti makananmu, airmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari hadapanmu. Bukan main janji Tuhan ini. Luar biasa bagi kita. Kandungan ini terkandung di dalam ibadah. Amin, saudara-saudara. Kita lihat hal tersebut. Dan kemudian saudara-saudara, berikut, janji Tuhan juga berlaku bagi kita untuk hidup yang akan datang.
Hidup yang akan datang itu berbicara tentang apa? Hidup yang akan datang itu berbicara tentang kehidupan kekal. Hidup yang akan datang berbicara tentang kerajaan kekal yang Tuhan akan beri kepada kita. Coba kita baca Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28 berkata seperti apa saudara-saudara? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kepada kita Tuhan telah berikan sebuah janji bahwa kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apakah kerajaan yang tidak tergoncangkan itu dalam kehidupan kita saudara-saudara? Tentang hari esok. Itu berbicara tentang keselamatan jiwa kita. Itu berbicara tentang jaminan terakhir yang Tuhan berikan. Bagi kita umat Tuhan yang percaya di dalam ibadah itu mengandung janji. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan takut dan hormat akan Dia. Kita lihat dua bagian besar ini ada di dalam ibadah. Kita tidak akan bisa mendapatkan saudara-saudara ya, hal-hal materi yang berkelimpahan dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa mendapatkan hal-hal imateri yang engkau kejar selama ini. Bahkan yang lebih spesifik lagi, kita tidak akan mendapatkan keselamatan kekal jika kita mencari itu di luar sana. Tetapi kita mendapatkan itu ketika kita menjadikan ibadah menjadi pola dalam kehidupan kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan